Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang sedang dalam perjalanan menuju kota Bone, tapi saya akan transit dulu di Parepare, mungkin sekitar 1 hari. Dan hari ini saya sedang bersama sosok anak kecil usia 8 tahun, namanya Faki. Betul namanya Faki? Ya. Oke. Nah, kali ini saya akan sedikit cerita tentang bagaimana Faki ini dalam sekolahnya. Ya. Sekarang Faki bukan lagi status anak sekolah formal, tapi beliau ini, adik kecil ini, dia sudah sekolah secara homeschooling. Apa itu homeschooling? Ya, sekolah edukasi yang berbasis dalam rumah. Siapa gurunya? Siapa pembimbingnya? Ya nggak ada lain, Al-Madrasatul Ula, ibunya sendiri serta ayahnya. Nah, untuk itu sekarang saya mau sedikit cerita alasan waktu dipindah dari sekolah formal, apa lagi namanya sekolahnya? Yang dulu. Iya, yang di Maros itu. Apa lagi? Al-Hikmah. Oh, Al-Hikmah. Nah, waktu sekolah ya Al-Hikmah itu katanya banyak yang ganggu ya, Faki. Ya. Nah, Faki ternyata banyak yang mengganggunya. Artinya anak-anak itu nggak merasa nyaman, sehingga jadi korban bully, akhirnya depresi, mau juga berprestasi itu gangguan mental karena teman-temannya suka ngeledek, ya. Nah, ini kan sebenarnya akan sangat berpengaruh juga kepada prestasi anak. Nah, akhirnya apa solusi dari orang tuanya? Orang tuanya akhirnya memberikan dia homeschooling. Dan kalau mau dibilang biaya, lebih besar biaya homeschooling ternyata dibandingkan sekolah formal, betul ya? Betul. Nah, karena juga sekarang Fakin dalam proses observasi menemukan passionnya. Passion itu artinya minat dan bakat yang terpendam, yang kalau digali itu akan membuat orang menjadi sukses secara hakiki. Artinya gini teman-teman, contoh, kadang orang yang sebenarnya cocok jadi pilot, tapi dia memaksakan dirinya jadi apa? Nah, contoh memaksakan dirinya jadi dokter, padahal nggak cocok, ya. Ibaratnya gini, ada penguin dengan burung elang. Burung elang yang sudah hakikatnya terbang membumbung tinggi di angkasa, malah dia dilatih oleh gurunya, malah dilatih oleh lingkungannya menjadi penguin. Apa yang terjadi? Tidak akan pernah bisa untuk berenang dan menyelam. Betul? Akhirnya dia menjadi kelompok rata-rata, manusia rata-rata, ya, hewan rata-rata. Jadi kalau di dalam lingkup kita ini, kita menjadi golongan ya biasa-biasa saja gitu ya. Nah, sekarang gini teman-teman, penguin juga seperti itu. Penguin yang hidup di lingkungan memaksakan dia untuk terbang, dia pasti tersiksa, tidak bakal pernah bisa untuk terbang. Makanya jangan pernah memaksakan penguin untuk terbang, dan jangan paksakan elang untuk berenang, karena setiap orang sudah berbeda-beda, dia punya potensi. Begitu pula dengan manusia. Manusia juga punya potensi yang berbeda-beda. Makanya sekarang itu dalam proses homeschooling, ya, itu untuk usia anak dini, itu mereka diobservasi apa passionnya. Jadi dia akan dicobakan dari berbanyak bidang dulu. Pernah Faki dulu belajar dan magang dagang ya? Ya. Nah, suka dagang? Suka. Nah, lalu pernah Faki juga magang apa lagi Faki? Takoyaki. Ya, lalu apa lagi? Jualan takoyaki waktu itu ya? Ya. Dan lumayan ya. Hasilnya dapat uang dari situ. Ya. Nah, ternyata siapa tahu ada anak yang suka dagang. Terus juga Faki pernah belajar mendesain? Pernah juga. Nah, dia observasi juga desain. Lalu juga pernah Faki belajar apa lagi Faki? Adab. Adab, tentang adab. Oke. Nah, pokoknya anak itu diberikan dulu seluruh hal yang ingin dia lakukan, ya. Dia lakukan dulu banyak hal. Lalu setelah itu akhirnya dia akan menemukan dia punya passion di mana, ya. Passion di mana? Nanti akan dilihat, contoh, nilai tertinggi di antara semua bidang yang sudah dia geluti, yang dia sudah jalani, baru akhirnya kita lihat yang mana dia paling senangi, yang mana dia betul-betul minati, dan dia bahagia menjalaninya, lalu dia punya nilai tertinggi di situ. Contoh, akhirnya Faki sangat suka dengan berpetualang. Ya, suka berpetualang Faki? Suka. Nah, makanya sekarang ternyata cita-cita Faki mau jadi arsitek. Oh, arsitek apa nih? Pesawat. Oh, artinya Faki ini dia senang dengan dunia apa namanya, bikin
pesawat gitu ya, karena selama ini bikin origami pesawat terbuat dari origami, terbuat dari kertas. Nah akhirnya gini teman-teman semua, jadi setelah itu ketika masuk di usia sekitar 12 tahun ya, seusia dengan anak SMP, itu pas masuk SMP jadi seolah-olah SMP padahal sebenarnya tidak masuk di sekolah SMP. Nah itu dia akan langsung masuk ke sekolah profesi. Jadi profesi itu apa? Sekolah yang menjurus dengan bidang kesukaannya, sehingga dia akan mengembangkan bakatnya di sana. Ya fokus lah gitu ya. Akhirnya ketika SMA, masuk di usia SMA sekitar usia 16 atau 15 sampai usia 17, dia sudah fokus membuat karya. Ya, fokus berkarya. Sehingga karyanya ini akan dinikmati oleh banyak orang. Ya, akan bermanfaat untuk banyak orang. Jadi ketika kuliah, dia itu bukan lagi untuk belajar mengambil jurusan karena dia ini dari SMA mana, bukan. Tetapi dia akan sudah membentuk dirinya sebagai sosok yang ahli. Ya, saya sebut lagi ahli, bukan lagi orang yang baru meraba-raba. Jadi nggak ada lagi soal meraba-raba. Nah ini penting sekali kalau anak-anak itu sudah dibentuk, dia punya passion arahnya kemana. Jadi Fakih ini ternyata suka dengan mendesain, tapi saya belum tahu karena orang tuanya mungkin masih memberikan dia observasi yang lain. Sampai akhirnya nanti ketika ditemukan bahwa dia punya passion ini, karena kadang anak-anak itu berubah mimpinya, ya. Contoh, kadang hari ini mau jadi pilot, besok mau jadi guru, besoknya mau jadi arsitek, besoknya mau jadi pilot dan sebagainya, berubah-berubah. Nah makanya kenapa anak itu perlu diberikan observasi dulu sampai kita akan melihat nilai tertinggi yang mana. Nah semoga bermanfaat. Jadi